Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Aprilia dari kelas Ilmu Komputer A dengan NPM 2417051066. Di sini saya akan menjelaskan tugas satu Komdat. Jadi di sini udah ada topologinya, cuman belum disambung-sambungin. Ini bentar ya, bakal pindah-pindahin dulu soalnya kayak ini bakal terlalu dempet dan susah buat ngeliat fast ethernetnya. Ke kejauhan deh. Hmm, Sebenarnya udah agak berjarak, oke. Jadi di sini yang pertama itu tuh kita udah ditentuin ya starting address-nya itu 192.168.5.0 dengan prefix 24. Jadi di sini tuh eh kita saya ini bakal ngebagiin dari prefix ini tuh dari IP starting address-nya ini tuh ke beberapa network kayak ke network 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, jadi dimulai dari network yang pertama. Nah, di sini network pertamanya itu menggunakan network ID-nya itu 168.5.0 ya. Terus usable IP-nya itu tuh yang IP yang bisa dipakai itu 192.168.5.1 sampai dengan 192.168.5.126. Oke, nah udah ya. Nah di sini kenapa kita pakai network ID-nya segini, terus usable IP-nya tuh segini? Kenapa pakai usable IP-nya cuma 126? Kan hostnya di network 1 kan 128. Karena dua IP-nya itu tuh kita pakai buat network ID sama buat broadcast kayak gitu. Jadi titik nolnya ini itu buat network ID-nya. Terus usable IP-nya yang bisa dipakai itu kan 126 ya jadinya. Jadi ini ada 192.1.1 sampai 1.126. Jadi ini broadcast-nya itu 127 ya. Terus lanjut di network 2. Kan tadi terakhir nilai broadcast-nya itu kan 127. Jadi di sini network 2-nya itu di network 2, network ID-nya itu 192.168.5.128. Usable IP-nya itu titik 5 titik 129 iya 129 sampai 190. Nah, oh ya prefixnya belum. Nah, yang di network pertama kita pakai prefixnya itu 25. Kenapa? Karena network 1 itu tuh harus menampung 128 host. Nah, kita pakai prefix 25 karena prefix 25 itu bisa menampung 128 host. Terus di network 2 itu kita pakai prefixnya 26. Karena prefix 26 itu bisa menampung 64 host. Jadi pas gitu ya cukup. Jadi di sini udah kita tulis usable IP-nya. Terus network 3-nya, nah terus di network 2-nya kan ini usable IP-nya tuh dari titik 129 sampai titik 191.
Terus jadi nilai broadcast-nya itu adalah titik 191. Jadi di network 3-nya itu kita network ID-nya itu adalah titik 193. Network 192 deh. 192 karena ini kan nilai broadcast-nya 191. Jadi selanjutnya 192. Nah, baru usable IP-nya yaitu 193 sampai 222. Oh ya, prefix di network 3 ini, di network 3 aku pakai prefix 27 ya. Ya, karena di network 3 ini, network 3 itu membutuhkan 32 host. Jadi, prefix 27 ini bisa menampung 32 host. Nah, jadi di network 3 broadcast-nya itu 192.168.5.223. Terus selanjutnya di network 4. Nah, tadi terakhir kali broadcast network 3 kan 223. Berarti di sini network ID-nya 224. Terus usable IP-nya 225 sampai 226. Oke. Nah, kenapa? Salah. Sabar. Titik 5, titik 226. Nah, udah. Di sini kan di network 4 nih ya, network 4. Network 4 itu buat ngehubungin dari router 1 ke router 0. Atau router 0 ke router 1. Dia cuma butuh 4 host. Nah, 4 host itu pakai prefix 30. Karena prefix 30 kan ya muat menampung 4 host. Jadi pas 4 host. Nah, kan seperti yang aku bilang tadi, kan kalau host itu tuh nggak dipakai semua. Jadi dia tuh harus ada dua buat network ID-nya sama buat broadcast. Jadi di sini yang usable IP-nya yang 4 host tuh cuma dua yang kepake. Makanya itu range-nya cuma 225 sampai 226. Jadi IP IP yang bisa dipakai itu tuh cuma dua. Terus sisa duanya itu ya ini network ID-nya sama broadcast. Nah, di network 4 broadcast-nya itu titik 227. Nah, di network 4 kan broadcast-nya 227, berarti di network 5 network ID-nya itu 228. Berarti usable IP-nya itu 229 sampai 229 sampai 230. Karena ini sama ya kayak eh Allah, belum aku tulis IP-nya 230. Nah, di sini ini tuh sama aja sama yang di network 4 karena network kelima sama-sama butuh 4 host aja. Kalau prefixnya belum. Prefixnya sama pakai 30 karena cuman membutuhkan 4 host aja. Tuh. Habis itu lanjut di network 4. Nah, terakhir itu kan di network kelima ya. Network kelimanya tuh usable IP-nya titik 229 sampai 230. Berarti broadcast-nya titik 231. Berarti di network 6, network ID-nya itu titik 5 titik 232. Terus usable IP-nya itu mulai dari 2233 sampai 234.
Broadcastnya berarti 2, 3, 5. Oke, nah ini udah selesai. Belum aku tulis prefix. Prefixnya sama juga sih pakai 30 ya, karena dia cuma butuh 4 host. Oke, udah selesai kita ininya, ngebagi IP usable dan broadcast dan network ID ke beberapa network yang udah ada. Nah, terus habis itu selanjutnya kita bakal ngehubungin router ke router, terus router ke switch, kayak gitu. Di sini itu kita bakal pakai kabel yang cross buat dari router ke switch, dari router ke switch ya. Habis itu kita pakai kabel straight buat router ke salah 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 maaf ya Allah, maaf salah. Nah, kalau buat dari router ke switch kita pakai yang straight karena dia perangkat yang berbeda. Terus kalau dari router ke router baru pakai yang cross karena dia perangkat yang sama. Oh ya, mau aku setting dulu buat nambahin fast Ethernetnya. Nah, habis itu lanjut kita mau menghubungin dari router ke router pakai cross. Ini udah ya dari router ke sini juga ya. Udah. Habis itu dari router ke switch pakai straight lagi. Oke, udah selesai kita mau hubunginnya pakai kabel. Selanjutnya kita bakal config IP-nya dari masing-masing router. Yang pertama, kita mulai dari router satu dulu ya. Nah, langsung aja di config. Ini kita masukin IP-nya satu-satu. Yang pertama, itu 0 per 0. 0 per 0 itu kan dia 0 per 0 ngarahnya ke switch ya. Switch tadi si network satunya berapa sih IP ininya? Nih di network satu. Net apa IP usable-nya? Awal IP usable itu kan titik 5.1. Nah, jadi di sini kita pakai yang titik 5.1 buat si IP address-nya. Udah. Terus 1 per 0. Satu, 1 per 0 dia itu ngarahnya itu ke ini ya, ke si router 0. Ya kan nih, dia 1 per 0 dia ngarahnya ke R0. Nah,
Oh, mungkin ini nanti dulu ya kalau rotor ke rotor. Mungkin aku bakal gini deh. Em, kalau misalnya rotor ke rotor itu mungkin bakal susah kalau pakai IP yang sama dari router ke switch atau pakai IP yang sama pakai pakai starting address itu bakal susah di routingnya dan dia bakal susah juga ke config-nya dan bakal susah di ping juga dan kemungkinan besar bakal nggak bisa di ping antar routernya. Jadi di sini saya menggunakan IP yang berbeda. Saya buat IP baru buat router ke router gitu. Jadi kalau buat di network 4 di sini saya tuh pakai usable IP-nya itu 10.0.0.1 sampai 10.0.0.2. Nah, jadi di sini saya pakainya 10.0.0.2, di sini 10.0.0.1. Terus di network kelimanya itu saya pakai IP-nya itu 10 titik di sebelah sini ya. Di sebelah sini itu 10.0.0.5. Terus di R3 FA 0 per 0 ini di sini saya pakai 10.0.0.6 kayak gitu. Terus habis itu di network 6 sama juga di R0 di sebelah sini di R0 di sini itu saya pakainya 10.0.0.9 di router 3 FA60 di sini saya pakai IP-nya 10.0.0.10 kayak gitu. Nah, jadi ini langsung aja ya dimasukin 1/0. 1/0 tadi ke sini kan saya pakai yang 10.0.0.2. Jadi langsung masukin aja. Udah. Habis itu 6/0. 6/0 ke sini. Tadi saya pakainya itu yang titik 5. Terus jangan lupa di on. Terus udah. Habis itu lanjut di router ke 3. Langsung aja ke config 0/0. Kita lihat di sini 0/0-nya ngarah kemana? 0/0-nya ngarah ke router 1. Router 1 tadi tuh, kalau ke router 1 saya pakai IP-nya titik 6. Langsung masukin subnet masnya. Habis itu 1/0. 1/0 dia terhubung ke switch ya. Nah, tadi di switch ini kan di network 3. Nah, kita lihat di network 3 nih. Usable IP pertamanya itu berapa? Usable IP pertamanya itu kan 192.168.5.192. Oh, salah. Ini harusnya 193. Karena kan 192 kan udah di network ID. Gitu. Jadi di sini 1/0-nya itu di fast Ethernet 1/0 itu IP address-nya 108.5.193. Terus subnet masknya 224. Sedang tadi on. Habis itu 6/0. 6/0 kan ngarah ke router 0. Tadi di sini tuh saya pakainya itu IP-nya 10.10.10 titik 10 10.0.0.10. Oke, di on juga. Terus sudah selesai. Yang terakhir itu router 0. Nah, 0/0 langsung aja. 0/0 itu ngarahnya kemana? 0/0 ngarahnya ke
Sini kan ke router 3. Nah, tadi router 3 tuh IP-nya, IP barunya adalah titik 9 buat ngarah IP buat ngarah ke router 3-nya. Gitu. Terus ini apa di on juga. Terus 1/0. 1/0 itu ngarahnya ke switch ya. Nah, switch ini kan ada di network 2. Kita lihat di network 2. Di network 2, usable IP pertamanya berapa? Yaitu titik 129. Jadi kita pakai IP yang 192.168.5.129. Hmm, terus ya, tempat masuknya itu. Terus 6/0, 6/0 dia ngarahnya ke R1. R1 tadi itu pakai IP-nya berapa? 10.0.1. Oke. Jangan lupa di on. Udah deh. Nah, di sini udah selesai kita konfigurasi IP per routernya. Yang terakhir itu kita bakal nge-routing router ke routernya. Pertama dari R1 lagi. Langsung aja di CLI-nya. Ini keluar dulu. Terus router RIP. Terus version 2 no auto summary. Oh, salah. No auto summary. Terus network yang kita pakai tuh kan ini R1 ya. R1. Nah, buat kehubung ke switch, tadi dia pakai IP-nya berapa? Titik 5.1 ya. Nah, jadi IP ini tuh IP yang terhubung ke switch gitu. Terus lanjut lagi, IP berapa sih yang kehubung ke router 3 tadi? 10.0.5 kan. Terus IP berapa sih yang kehubung ke router 0? Salah. Networknya belum. Udah. Kalau udah kayak gini, keluar. Udah deh. Gitu aja. Habis itu selanjutnya, router 3. X dulu, terus router RIP version 2, no auto summary. Terus masukin deh network yang kehubung di router 3. Pertama ke sini dulu deh, ke switch dulu deh. Tadi router 3 ke switch itu IP-nya berapa sih? 192.168.5.193 kan. Dah, terus tadi dari router 3 ke router 1 itu IP-nya berapa? IP-nya 10.0.0.6. Habis itu dari router 3 ke router 0 itu tadi IP-nya, IP yang ngehubunginnya itu 10.0.0.10. Ya, dari R3 ke router 0. Nah, udah terus exit. Nah, selanjutnya itu di router 0-nya
di network net di R0. Di R0 itu 0/0, salah. Nggak deh, langsung aja deh tadi. X, terus router, ya, habis itu langsung version 2 no auto sumai. Masukin networknya. Tadi network dari router 0 ke switchnya berapa? 92.168.5.129. Terus buat dari router 0 ke router 1 pakai IP-nya berapa? 10.0.0.1. Terus kalau dari router 0 nyambungin ke router 3 tadi IP-nya 10.0.9. Udah, terus exit. Terus sudah. Nah, ini udah selesai kita ngeroutingnya. Nah, habis itu di sini kita bakal coba ping dulu ya. Apakah berhasil dari routing ke routing, dari router ke router. Oke, dari router 1 ke router 3 sukses. Sudah router 1 ke router 0 sukses juga. Terus dari router 0 ke router 3 sukses juga. Dan coba kita sebaliknya. Ya sama aja sih, bakal sukses juga. Udah. Nah, jadi udah selesai. Gitu. Nah, jadi kayak gitu aja. Oke, mungkin sekian video yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya buat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.